Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita awali dengan mohon pimpinan kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan akan satukan hati kami, untuk kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap pujian dan penyembahan kami, lebih mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan bertahta setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan mengambil pimpinan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Pujikan dengan kesungguhan hati kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi dan memiliki kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau
susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk
kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik jam-jam ibadah yang ada, para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, turut campur tangan dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik, terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita, kota kita, biar kiranya Tuhan curahkan belas kasihan agar segera melalukan pandemi yang ada. Tuhan memberkati para aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati tenaga medis, para medis, juga Tuhan memberkati TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa dan kota kita. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat marifat bagi mereka sehingga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga pandemi boleh segera berlalu dari bangsa dan kota kita, terlebih juga di muka bumi ini seluruh bangsa-bangsa boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang saat ini dalam kelemahan iman, yang saat ini dalam keadaan putus asa. Biar kiranya Tuhan memberkati juga semua jemaat yang ada yang saat ini mengikuti ibadah doa malam, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing, rumah masing-masing, baik yang ada dalam kota maupun luar kota sekalipun. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita dalam doa syafaat, kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, baik kami yang ada di gereja, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Kami bersatu hati, mau berdoa bersama-sama. Tuhan, sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak kami untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu, dan doa-doa kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kami yang ada, mulai dari pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah-daerah, dari yang tertinggi, dari presiden sampai kepada bawahan-bawahannya, sampai kepada RT RW semuanya. Tuhan, Engkau anugerahi dengan hikmat pimpinan-Mu Tuhan. Demikian juga untuk aparat keamanan, juga TNI Polri, juga aparat kesehatan, semuanya Tuhan Kau anugerahi dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang ekstra. Mereka-mereka yang ada di garis depan, Tuhan, mari Tuhan Engkau terus tambahkan hikmat dari surga, sehingga dapat mengatasi semua Tuhan virus corona ini. Boleh secepatnya Tuhan Kau singkirkan, Kau lalukan dari negeri kami, dari kota kami, bahkan dari muka bumi ini Tuhan, sehingga Tuhan kami semua boleh merasakan damai sejahtera-Mu,
kami semua boleh memiliki kesehatan yang baik. Tuhan, mari Tuhan Engkau pimpin kami. Kalau pemimpin-pemimpin kami sudah mengatur sedemikian rupa, memberikan arahan-arahan, protokol kesehatan, biarlah kami masyarakat yang ada dapat mematuhinya. Terlebih kami anak-anak-Mu, supaya boleh menjadi contoh dan teladan bagi mereka, supaya kami Tuhan tidak berontak, tetapi Tuhan memang semuanya tidak enak diatur sedemikian rupa, kemana-mana pakai masker, memang biasanya tidak pakai masker, kalau pakai masker sepertinya tersiksa, nafas tidak bisa longgar, tapi itulah Tuhan yang harus kami lakukan, biar kami belajar untuk taat, juga jaga jarak, sering mencuci tangan, menjaga kebersihan sedemikian rupa sehingga tubuh kami sehat, sehingga virus corona bahkan virus-virus yang lain tidak mudah masuk ke dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami ini sehat, dan dengan tubuh yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong untuk jemaat-Mu yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota, dan khususnya anak-anak-Mu Tuhan, baik mulai dari anak-anak sekolah minggu, CM, remaja, kaum muda, sampai pada mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan anugerahi dengan kekuatan iman, dengan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Segala rasa cemas, rasa takut, Tuhan angkatkan semuanya, supaya kami boleh terus memiliki sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Sebab itu Tuhan, jauhkan kami dari keputusasaan, jauhkan kami dari segala kekhawatiran. Kami memang wajar saja sebagai manusia takut, tapi biarlah ketakutan kami tidak berlarut-larut sehingga membuat hati kami susah, dan kalau hati kami susah maka penyakit itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan dan harapan kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami, walaupun seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi kami tahu di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang pada kesempatan malam hari ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong kiranya Tuhan Kau jamah kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkannya, baik yang sakit di rumah, baik yang sakit di rumah sakit. Tuhan Engkau jamah, berikan kesembuhan dengan segera, supaya dengan tubuh yang sehat boleh memuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah mulai kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau berikan pekerjaan yang tetap. Tuhan, memang saat-saat seperti ini sulit untuk mencari pekerjaan yang tetap, tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberkati, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Anak-anak-Mu yang dalam keadaan susah, Tuhan berikan penghiburan.
yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Mereka yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, mari Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Hanya Yesuslah yang menjadi andalan dan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat-saat seperti ini Tuhan. Dalam menghadapi virus corona ini, Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu supaya tetap semakin setia, semakin terus melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kami di dalam kelemahan, tapi biar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Kami tidak berani berjalan sendiri dalam dunia yang fana ini. Kedatangan-Mu yang kedua kali sudah semakin dekat. Iblis bekerja luar biasa. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa kegelapan, jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu terus menolong, Roh Kudus-Mu terus ada di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus menjaga hidup kami di dalam kekudusan, supaya sesuai dengan namanya Roh Kudus, Roh yang kudus, Roh yang suci, dan kehidupan kami yang kudus, kehidupan kami yang suci, maka Roh Kudus itu akan boleh terus betah tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kalau kehidupan kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kami akan sanggup untuk hidup di dalam kekudusan, walaupun kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kejahatan dan kemunafikan. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan firman-Mu, baik kami yang ada di gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, baik yang ada di Lamongan dan yang di luar kota, kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga kami boleh mendengar dengan baik, mengerti apa menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami akan sanggup melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang terus menguatkan kami untuk kami dapat berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Demikian juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan lugas, dengan gamblang, dan kami semakin mengerti apa menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama kembali dalam ibadah doa malam. Kalau kemarin Ibu Gembala telah menyampaikan renungan mengenai murid Kristus yang sejati. Ada 6 hal yang telah disampaikan untuk menjadi murid Kristus. Yang pertama, mengutamakan Kristus, pikul salib, menyadari segala sesuatu milik Tuhan, dan yang keempat, berpegang teguh firman Tuhan. Yang kelima, saling mengasihi, dan yang keenam, meneladani Kristus. Ya. Kemarin telah disampaikan dengan jelas sedemikian rupa
supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati, bukan hanya murid Kristus yang hanya terlihat murid yang bukan sejati, tetapi benar-benar menjadi murid yang sejati, murid yang berkenan kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Tentunya kita sebagai murid Kristus yang sejati harus memenuhi fungsi sebagai garam dan terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tentunya perikop ini yang baru saja kita baca, sudah sering kita baca ataupun sering kita dengarkan mengenai garam dunia dan terang dunia. Kita dipanggil menjadi murid Kristus, difungsikan sebagai garam dan terang dunia. Di ayat yang ke-13 yaitu dikatakan kamu adalah garam dunia. Kita ini adalah garam dunia. Kita tahu garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan. Kalau masakan itu tanpa garam, tentunya rasanya menjadi hambar, tidak enak. Ya, tetapi kalau dengan garam itu dapat melezatkan masakan menjadi nikmat. Selain itu juga garam itu berfungsi mencegah makanan dari pembusukan. Dengan garam, ya, ikan dapat menjadi awet, ya, dengan diasinkan, yang ikan harusnya bertahan hanya mungkin hanya beberapa hari, tetapi dengan garam dapat diawetkan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Ya, itulah garam. Proses pembusukan dicegah dengan adanya garam. Demikian pula orang percaya harus merupakan teladan yang saleh di dalam dunia dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang menuju kepada kehancuran. Terjadi pembusukan moral, dunia yang gelap, dunia yang jahat. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berfungsi sebagai garam. Kita jangan ikut membusuk dalam dunia ini. Kalau iman kita tidak berfungsi, iman kita kepada Kristus menjadi padam, maka pembusukan itu akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita sebagai umat yang sudah percaya Kristus, apakah kita sudah berfungsi sebagai garam yang
benar-benar memiliki rasa yang asin, ya. Jangan sampai garam menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Kalau garam menjadi tawar, berarti tidak bisa difungsikan kembali. Ya. Garam itu harus bersifat asin, sehingga membuat masakan menjadi lezat, membuat makanan menjadi awet. Kita sebagai orang percaya harus berfungsi sebagai garam yang menggarami dunia ini. Jangan sampai kebalik, kita yang digarami oleh dunia. Kalau kita yang digarami oleh dunia, berarti kita terjadi pembusukan, moral kita menjadi bobrok, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diinjak orang, ya. Kita akan tidak memiliki fungsi yang sebenarnya sebagai murid Kristus yang sejati. Garam menjadi hambar, itu artinya kalau di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 itu sama dengan suam-suam kuku. Garam hambar akan diinjak orang, sedangkan kalau kita hidup suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan oleh Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Kita harus dingin atau panas. Kalau garam memiliki fungsi mencegah pembusukan, ya. Kalau panas ataupun dingin juga bisa mengawetkan makanan, ya. Kalau makanan tidak dipanasi, ya, besoknya akan basi. Tapi dengan dipanasi atau dimasukkan ke kulkas yang dingin, maka makanan itu akan bisa bertahan sampai esok hari. Ya. Dalam memanasi makanan benar-benar harus panas, tidak bisa hanya suam-suam kuku. Kalau kita memanasi masakan hanya suam-suam kuku, bahasa kerennya manasinya itu enggak tanek, ya, enggak betul-betul panas, ya, akhirnya tidak tahan lama, besoknya juga akan mengalami basi. Demikian juga kalau dingin harus pada suhu tertentu sehingga bisa membuat makanan itu menjadi awet. Bahkan zaman sekarang ini banyak makanan yang dibekukan, ya, di frozen, makanan instan yang dibekukan. Jadi ketika mau dimakan tinggal dimasak, dipanaskan, digoreng, dan bisa langsung dinikmati. Mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus, kita harus memiliki fungsi garam yang menggarami dunia ini. Kita membangun keteladanan dalam kesalahan hidup kita di dalam dunia ini dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Kita jangan ikut arus. Kalau dunia ini arusnya jahat, kita ikut arus menjadi jahat. Sekeliling kita korupsi, kita menjadi ikut korupsi. Sekeliling kita tidak melakukan sebuah kejujuran, kita pun ikut
melakukan ketidakjujuran. Kalau hal itu terjadi, berarti fungsi garam dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi. Garam itu sudah menjadi tawar. Kemudian dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-50, Markus 9 ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Harus hidup berdamai seorang dengan yang lain. Dunia ini suka sekali terhadap pertengkaran, percekcokan, ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus suka hidup damai. Kita harus memiliki hati yang mengasihi, ya. Murid Kristus yang sejati harus saling mengasihi. Kita dapat hidup damai jikalau dalam kehidupan kita ada hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian di dalam Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam juga berfungsi sebagai pupuk di ladang, tetapi kalau menjadi tawar, tentunya juga dibuang oleh orang-orang yang ada, ya, karena sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada lagi gunanya di ladang maupun untuk pupuk. Sebab itu mari kita sebagai murid Kristus, kita harus memiliki telinga yang tajam untuk mendengar. Ya, kita jangan hanya memiliki telinga tetapi tidak difungsikan untuk mendengar. Ketika kita mendengar apa yang menjadi ajaran Tuhan, apa yang menjadi anjuran Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berarti kita juga melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga garam itu berfungsi dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid Kristus harus menggarami dunia ini. Biarlah sekeliling kita dapat merasakan indahnya hidup bersama Tuhan, indahnya kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, supaya dunia tahu bahwa sungguh kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, itu memiliki sebuah keindahan. Jangan sampai kita menunjukkan kepada dunia bahwa hidup ini menjadi batu sandungan, ya, tetapi kita harus menjadi berkat sehingga kita bisa menggarami, memberikan rasa yang nikmat, memberikan hal-hal yang baik, ada peranan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi harapan bagi banyak orang yang diharapkan dengan hal-hal yang baik, ya. Jangan sampai ketika kita berada dalam sebuah perhimpunan, kita menjadi bahan bergunjingan, kita menjadi bahan cemoohan, tetapi justru kita diharapkan dengan hikmat kita, dengan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh melihat perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Bapa di surga. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dikatakan,
kamu adalah terang dunia. Selain kita sebagai garam, kita juga adalah terang dunia. Terang itu fungsinya menerangi. Ketika terang itu ada, tentunya kegelapan itu akan menyingkir. Dalam sebuah kota atau sebuah tempat, jika kegelapan itu ada, berarti terang itu tidak ada dalam kota atau tempat itu. Tapi ketika terang itu menerangi kota itu, maka kegelapan itu akan menyibak, menyingkir, dan tidak lagi berkuasa atas kota itu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang yang menyalakan pelita tentunya ditaruh di atas kaki dian, tidak mungkin dinyalakan atau diletakkan di bawah gantang atau di bawah kasur, ya. Tentunya akan tertutupi oleh gantang atau tertutupi oleh kasur, ya. Kehidupan kita pun hendaknya menjadi terang bagi sekeliling kita. Dunia yang gelap, dunia yang menyesatkan, ya. Kita harus mampu menerangi. Kita dapat menerangi dunia ini jika di dalam kehidupan kita ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada firman dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu terang bagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Kalau hidup kita tidak ada firman, bagaimana kita dapat menerangi dunia ini? Hidup kita harus penuh dengan firman. Oleh sebab itu, mari jadikan hidup kita murid Kristus yang sejati, ya. Karena menjadi murid Kristus yang sejati, kita dapat menerangi dunia ini. Ayat 16 dikatakan, terang bercahaya di depan orang, ya. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, ya. Terang itu harus kita perlihatkan kepada dunia ini. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita pendam, jangan kita simpan, tetapi kita tunjukkan. Karena dengan kita menunjukkannya, orang dapat menyaksikannya, orang dapat melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Bapa di surga, bukan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, hal-hal kesenangan duniawi, hawa nafsu, kejahatan, tetapi yang menerangi ke dunia ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mempermuliakan Bapa di surga. Kehendak Bapa boleh terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia ini. Kita benar-benar menjadi penerang yang sesungguhnya. Mari pada malam hari ini kita diingatkan kembali sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus memiliki fungsi menjadi garam dan terang dunia. Pada awalnya kita akan menggarami dan menerangi sektor terkecil, yaitu di keluarga kita, kemudian meluas dalam masyarakat, kemudian meluas bagi bangsa dan negara,
bahkan bagi dunia. Oleh sebab itu, mari bangunlah kehidupan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bangunlah iman kita, pengharapan kita. Bangunlah hidup menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan menjadi murid yang abal-abal, yang tidak sejati, murid yang hanya ikut-ikutan, hanya menjadi murid yang tidak baik, ya, tetapi jadilah murid yang baik, murid yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dapat memenuhi fungsi sebagai garam dan terang dunia, membawa situasi menjadi lebih baik, mencegah pembusukan dalam diri kita, sehingga kita dapat menerangi kehidupan di sekitar kita, kehidupan yang mempermuliakan Bapa di surga, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi murid Kristus yang sejati, yang dapat dirasakan dan dilihat peranannya dalam keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia ini. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita tetap menjadi garam dan terang dunia, apapun situasi, keadaan, kehidupan ini, biarlah kita tetap berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Kita jangan menjadi tawar, jangan menjadi hambar, jangan menjadi suam-suam kuku, jangan menjadi gelap, ya, pelita yang telah menyala. Mari kita jaga supaya tetap menyala. Jangan sampai pelita itu semakin kecil dalam kehidupan kita, tetapi justru semakin besar nyala apinya, sehingga dapat menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Radius penerangan semakin terpancar, semakin terpancar luas, ya, bukan semakin redup, tetapi semakin terang, sehingga radiusnya semakin besar dan nama Tuhan semakin ditinggikan pun semakin besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kalau Kau masih izinkan kami mengikuti doa malam pada hari ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid Kristus yang sejati harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Biarlah garam yang fungsinya untuk melezatkan, yang mencegah pembusukan itu boleh ada dalam kehidupan kami. Kami mampu membuat sekitar kami menjadi situasi yang aman, situasi yang damai, situasi yang sukacita, sekalipun keadaan tidak memungkinkan kami untuk bersukacita. Tetapi oleh karena kehadiran kami, oleh karena Kristus ada dalam kehidupan kami, kami mampu membuat situasi menjadi situasi yang menyenangkan hati-Mu, situasi yang membuat hal yang lebih baik lagi. Biarlah kami juga tidak mengalami pembusukan, tetapi kami mengalami pembaruan di dalam Kristus, selalu diperbarui dari hari ke hari, dan kami semakin menampilkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga sebagai terang dunia, menerangi orang-orang yang ada di sekitar. Mereka yang berada dalam kegelapan, kami mampu meneranginya dengan terang firman-Mu. Biarlah Tuhan pelita yang ada dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, biarlah kami tetap jaga untuk tetap menyala, semakin lama semakin besar nyalanya,
sehingga radius penerangan yang ada semakin meluas, mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami yang mungkin selama ini kami masih menjadi batu sandungan bagi sekeliling kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, biarlah membuat kami terpacu untuk semakin dekat kepadamu, semakin membangun iman yang benar di hadapan-Mu, semakin membangun kehidupan sebagai murid Kristus yang sejati, sehingga Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengertian yang baru, pengurapan yang baru, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur pada malam hari ini. Biarlah kami yang ikut ambil bagian dalam doa malam ini, Engkau memberkati kami semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam secara online besok pukul 6:30 malam sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.